Nggih. Boten medal saking kamar. Tiba-tiba disuruh mengkhatamkan khatam Al-Quran milik Yusuf. Ketika itu saya melihat Yusuf lagi di Mbah Asy'ari. Akhirnya kula harus khatamaken Quran. Saya awali dari tadi, terus saya lanjutkan di sini sampai nanti menjelang 40 hari. Itu kayak diperintah. Makanya saya izin jenengan maulek menawi betul nggih kula lanjut maupun nggih kula tambahan terus ngoten mawon. Itu yang pertama. Terus perjalanan ke sini saya dihadang ular, Gus. Berhenti di tengah jalan, ada ular nyabrang, kalau berhenti. Sampai di sini, terus saya masuk ke sini, terus dan tertidur sebentar, terus bangun setengah 12 kalau nggak salah. Itu perjalanan. Terus ketika zikir tenang, santai, tidak ada masalah. Terus enjoy nonton beban itu. Nggih. Pun ngoten mawon. Terima kasih informasinya. Bisa dilanjut Mas Yusuf. Monggo. Hari ini kosong. Napa sing marai kosong? Kosong niku santai, tenang. Santai, tenang mawon. Nggak ada masalah dari rumah. Iku men janur gunung. Rawuh sampean kok rada awal. Ya makane lho telat-telat dan wangi terus mriki ya. Turu kecure. Alhamdulillah perjalanan khalwat hari ini tenang, adem ayem, bukan gak duwe, buat ini sumpek. Kalau duwe. Kalau masih. Kalih duwe. Mas Kaspe 2 hari ini kemudian 3 hari. Kemis nggih. Di Benjing dulu kan hari keempat. 5. Besok hari kelima. Saya nggak salah. 5 karena ke 7 katanya suruh mengurangi, ya nggak kurang. Minggu, Sabtu, Jumat, Kamis, Rebo, Puasa ini.
Selasa. Nggih 7 besok. Nggih. Cepet ya, Sob. Dan 6 besok tas. Nah besok nggih. 3 hari. 3 hari Menuju 4. 4 niki. Sing 6 mau napa nih? Kirane. Oh, kira 6. Alhamdulillah informasi hari ini tadi siang saya dapat tamu Nggih. dari Kerembang. Kerembang niku endi? Ngorok. Oh, Kerembangan. Nggih, Ngorok. Kerembangan. Kerembangan atau Kerembangan? Kerembangan. Ngorok. Dia itu pernah usul tanpa guru. Nah, karena wusul tanpa guru, maka perjalanan dia itu sekarang itu amburadul. Keluarganya, ekonominya, karena sampai halu. Datang ke rumah itu maksudnya saya ini harus bagaimana, apakah saya bisa berjalan terus sesuai dengan keinginan saya atau saya berhenti. Kalau saya berhenti, kondisi saya masih belum normal, masih diikuti sama makhluk-makhluk astral yang ada itu dalam pikirannya dendam kepada siapa saja yang dianggap menyalahi, menganggap tidak enak, bahkan orang tuanya sendiri mau dibunuh. Sampai saat ini termasuk dendam kepada istrinya. Sampai hari ini sudah 3 tahun ya gak di apa-apa nih, ya gak di belanja. Sudah 3 tahun ini dan statusnya masih belum dicerai. Cara bahasa nikah ngoten gantung, ya gak dikeloni, ya gak dibelanja, ya gak dipegat. Statusnya masih suami istri tapi sudah pasaranjang selama 3 tahun. Itu kalau digugat di pengadilan, kalau pengadilannya itu mengabulkan permohonan si istri karena tidak dibelanja 3 tahun, seandainya itu dikabulkan sama si hakim, maka sah. Karena belum menggugat ke pengadilan,
walaupun lama, itu statusnya masih suami istri. Ya, walaupun sudah lama gak dinafkahi, tapi belum menggugat, belum mengajukan perceraian, itu statusnya masih suami istri. Tapi cara yang kayak gitu itu dilarang oleh agama. Karena firqahnya, karena perpisahan ranjangnya itu karena tidak dinafkahi. Entah kenapa si istri kok masih belum menggugat, mungkin karena dampak kurangnya biaya atau apa, nggak tahu. Tapi tadi dia sempat ingin mengikuti perjalanan yang sudah seperti yang sudah kita lakukan. Tapi saya suruh pulang dulu mempertimbangkan jangan sampai dengan niatan yang buru-buru sehingga mengakibatkan fatal di tengah jalan. Karena perjalanan 40 hari untuk melakukan perjalanan yang sesuai dengan kriteria ada guru dan murid, maka di situ ada suatu perjanjian yang komitmen, jangan sampai gagal di tengah jalan. Karena perjalanan gagal di tengah jalan adalah suatu kerugian, risikonya sangat tinggi. Oleh sebab itu saya suruh untuk pulang dulu mempertimbangkan perjalanan yang akan berubah. Karena membimbing orang yang sudah pernah usul dengan jalur yang salah, dengan jalan yang terseok-seok, itu lebih sulit daripada membimbing orang yang tidak pernah jalan. Kalau orang tidak pernah jalan diarahkan langsung mau. Tapi kalau ada orang yang sudah pernah jalan, lalu dia itu tidak merasa kalau perjalanannya dia itu gagal, perjalanan dia itu menjadikan dia halau, stres, tidak tahu arah, yang ada sifat dendam dan marah, itu sulit untuk diarahkan. Karena dia merasa pernah melakukan. Padahal pembenahan itu harus berjalan mulai dari merangkak terlebih dahulu, dari awal. Jangan sampai masuk ke area tangga 1, 2, 3 sampai tangga 7. Ini jangan sampai terpeleset, jangan sampai salah arah seperti yang sudah-sudah. Ini sangat sulit sekali. Tapi setiap perkataan saya tadi, bahkan saya katakan alhamdulillah hari ini saya menemukan segara, menemukan lautan. Ya mudah-mudahan dia betul-betul ingin berubah, betul-betul ingin bertaubat dan melakukan sesuai dengan perjalanan ada guru dan ada murid. Kasihan kalau berjalan sendiri tanpa arah,
dia terpleset tidak terasa, dia salah arah tidak terasa, karena dianggap perjalanannya menjadikan dia berubah, menjadikan dia merasa enjoy, padahal perjalanan yang sangat fatal. Ini sangat berbahaya. Jadi doa kalian semua, mudah-mudahan si anak ini mau merubah perjalanannya sehingga mengikuti perjalanan seperti kita yang insya Allah akan wusul sampai ke mardhatillah, karena dengan perjalanan kita bersama ini tidak ada tujuan sama sekali, termasuk apa yang kemarin lihat Mas Yusuf. Nyatanya ketika seandainya batu itu berubah menjadi emas, ikrar seorang guru akan dibuang. Artinya apa? Di perjalanan kita ini tidak ada tujuan untuk yang lain kecuali mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dengan jalur ridho Allah, semua perjalanan kita akan terbimbing sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, mudah-mudahan informasi hari ini bisa maslahah kepada kita semua, umumnya kepada para pemirsa yang mengikuti channel YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.